wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas mengenai walimatul urs. Pertama, definisi walimatul urs. Kata walimah berasal dari kata walam yang artinya adalah sebuah pertemuan yang ditujukan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kesenangan yang sedang terjadi, baik berupa perkawinan ataupun yang lainnya. Tapi secara umum di Indonesia sendiri walimatul urs itu dikaitkan dengan pesta pernikahan. Dengan kata lain, walimatul urs dapat diartikan dengan kegiatan yang diadakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan cara menghidangkan makanan. Kemudian yang kedua, hukum mengadakan dan menghadiri walimatul urs. Hukum yang pertama, pendapat yang pertama dari para ulama itu wajib. Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Kemudian Nabi bertanya, "Ada apa ini wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas berat biji kurma." Nabi bersabda, "Barakallahu laka. Kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah mustahab. Ini berdasarkan hadis dari Sofiyah bintu Syaibah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda yang artinya Nabi SAW mengadakan walimah pada pernikahan dengan sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Hadis riwayat Bukhari nomor 5172. Hadis yang pertama tadi tentang Abdurrahman bin Auf yang Nabi SAW memerintahkan tentang menyembelih seekor kambing. Kemudian di hadis Sofia ini beliau menyebutkan walimah dengan 2 mud gandum. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada kabar baku mengenai makanan dalam walimatul urs. Kemudian pendapat jumhur ulama tentang walimatul urs ini wallahu alam, tapi pendapat pertama lebih rajih dalam masalah ini, bahwa walimatul urs itu wajib karena hukum asal perintah adalah wajib dan tidak ada dalil yang sahih yang menyimpangkan hukum wajib kepada yang lain. Demikian juga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan pernikahan dengan walimah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan ketika menikahi Sofiyah, ketika beliau dalam kondisi safar, beliau tetap mengadakan walimah. Dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan yang artinya Nabi SAW mengadakan walimah pada pernikahannya dengan Sofiyah dengan sekeranjang kurma. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Albani. Kemudian yang terakhir, perintah Rasulullah SAW, umumkanlah pernikahan kalian. Ini adalah hadis riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor 16.175, kemudian disahihkan oleh Albani. Tata cara walimatul urusi yang sesuai dengan syariat Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang yang mengadakan walimah agar tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya diundang pula orang-orang miskin, karena makanan yang dihidangkan untuk orang-orang kaya saja adalah sejelek-jeleknya hidangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Sebagai catatan penting, hendaknya yang diundang itu orang-orang soleh, baik kaya maupun miskin. Sesuai sabda Nabi SAW, janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin, dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa." Dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, yakni dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Umumkan atau syiarkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana-rebana." Mengumumkan atau menyiarkan pernikahan boleh dilaksanakan dengan cara apapun, tergantung kemampuan masing-masing, karena hal ini berkaitan dengan masalah teknis atau uslub, yang pasti tujuannya adalah memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga, kerabat, kenalan, dan lain-lain mengenai telah berlangsungnya pernikahan. Jika belum mampu menyelenggarakan undangan makan atau walimah, menyiarkan akad bisa dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke kerabat atau kenalan sambil memperkenalkan pasangannya, mencetak kartu dan mengirimkannya, atau dengan cara lainnya. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah mengumumkan akad dengan cara mengundang orang-orang serta menyediakan hidangan untuk para undangan, atau dengan kata lain dengan cara mengadakan walimatul ursi. Walimah dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dan bermegah-megahan, tetapi yang ingin dicapai dari walimah ini adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama, terlebih lagi jika mendapatkan istri yang solihah. Selain itu, prosesi walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, terhindar dari hal-hal yang mengandung kemusyrikan atau khurafat. Di dalam masyarakat kita saat ini terdapat beberapa adat dan kebiasaan dalam melaksanakan rangkaian prosesi pernikahan yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada tindakan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghadirkan hiburan yang dilarang oleh Allah, terlebih lagi jika disertai minum atau makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga melarang kondisi campur baur antara tamu undangan, sehingga kemungkinan terjadinya interaksi atau ikhtilat antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahram sambil bersendau gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, sehingga kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki, dengan tempat makanan dan pelaminan yang berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari walimatul urs. Dalam kitab Subulus Salam, Imam Muhammad bin Ismail Asy-Syan'ani menyebutkan bahwa makna acara tersebut adalah mengumumkan untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Sementara menurut kalangan mazhab Ahmad menyatakan bahwa acara tersebut merupakan jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Selain itu, walimah urs juga salah satu jalan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat ketika melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh sepasang kekasih yang belum melakukan akad nikah.
dan juga bisa sebagai perangsang bagi para jomblo agar tidak membujang selamanya. Walimatul Urs juga bertujuan untuk memohon doa dari para undangan agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Walimah juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas." Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu." Selenggarakan walimatul meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan saya akan melanjutkan dengan penutup. Kesimpulan, pernikahan merupakan sebuah momen yang berkesan bagi setiap manusia, terutama bagi kita sebagai umat muslim. Rasulullah SAW menganjurkan ketika ada pernikahan maka haruslah diadakan walimatul urs, yakni pertemuan atau bisa juga mempertemukan banyak orang yang dimana tidak pandang kaya maupun miskin untuk bersantap makanan pada hari bahagia, utamanya pernikahan. Hukum mengadakan walimatul dalam pernikahan ialah sunnah, bahkan bisa dikatakan wajib agar tidak terjadi pembicaraan yang tak berguna di masyarakat. Dan hukum mendatangi walimatul ialah wajib bila dalam walimah tersebut tidak melanggar syariat Islam dan tidak adanya hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kemaksiatan. Walimatul urs harusnya dijadikan sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kebahagiaan yang telah Allah berikan. Ibadah dengan semurni-murninya ibadah, tidak mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan di dalamnya. Saran, terima kasih telah membaca selembar makalah yang kami buat, dan terima kasih pula teman-teman yang sudah mendengar makalah ini sampai selesai. Tentunya masih terdapat banyak kekurangan pada makalah dan penyampaian diskusi kali ini. Untuk itu kami meminta bagi para pembaca untuk memberikan saran-saran dan yang membangun agar kami dapat membuat makalah yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.